Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 296. Benar saja, seperti yang dikatakan Chen Feng, orang-orang ini datang untuk Zhang Xinyan. Namun, jelas sekali bahwa dia bukanlah seorang master, hanya seorang nekat biasa. Orang-orang seperti itu seringkali menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Saat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang berada di balik layar. Lagi pula, selama Anda punya uang, Anda bisa memindahkan orang-orang ini. Dengan cara ini, tidak mungkin untuk berspekulasi mundur dan menemukan pembawa pesan utama. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk datang, dan berapa banyak dari kalian yang ada di sana. Jika kamu memberitahuku, kamu masih bisa hidup. Meskipun dia tahu akan sulit untuk menanyakan apapun, Chen Feng masih membiarkan satu orang hidup sekarang. Apapun yang terjadi, mari kita cari tahu dulu, lalu membicarakannya. Orang-orang berbaju hitam ini memang putus asa, bahkan setelah menyaksikan keterampilan mengerikan Chen Feng dan ditodong pistol, mereka tetap tenang. Bagi mereka yang menghasilkan uang dengan kepala di pundak, mereka telah lama menganggap enteng hidup dan mati. Kita hanya berlima, kita hanya menggunakan uang untuk melakukan sesuatu. Kita diminta untuk menculik wanita ini dan sembunyikan dia. Tidak ada yang boleh menghubungi kita selama 3 hari, bahkan orang yang memberi kita uang pun tidak. Sesederhana itu. Pria berbaju hitam itu cukup mudah, dia menutupi tangannya yang berdarah dan menjawab pertanyaan Chen Feng tanpa berpikir. Namun, jawaban ini tidak memiliki banyak nilai. Crazy Chen menyipitkan matanya dan langsung mengangkat senjatanya. Terdengar suara, ledakan, mengenai lawan di antara kedua alisnya. Dia tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang putus asa seperti itu. Li Tua, suruh seseorang membereskan tempat kejadian. Chen Feng dengan santai melemparkan pistolnya ke tanah dan melirik ke tempat di mana pria bertopeng berpakaian hitam itu pergi. Chen gila menyipitkan matanya. Dia tidak terlalu memikirkan pria bertopeng hitam, pikirannya masih tertuju pada orang-orang yang putus asa ini. Guk guk guk. Saat ini, nada dering ponselnya kembali mengganggunya. Hei, nenekku tidak menyukai orang yang tidak disukai ibu mertuaku, tetapi begitu banyak orang yang menggangguku hari ini. Chen Feng mengeluarkan ponsel dan melihat bahwa itu adalah nomor yang sangat aneh, seperti nomor telepon internasional. Dia menyipitkan matanya dan menjawab telepon. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Dewa Kematian. Terdengar bahasa Inggris Rusia yang agak terbata-bata dari seberang sana. Mendengar suara ini, Chen Feng langsung senang, dia benar-benar tidak menyangka kalau orang inilah yang memanggilnya. Dia tersenyum dan berkata, jadi itu kamu, apa? Kita baru berpisah selama beberapa bulan, dan kamu merindukanku. Orang ini adalah anak serigala Andre yang dia temui di luar penjara Guantanamo hari itu. Ia benar-benar tidak menyangka Andre akan menelepon laut dan datang menemuinya saat ini. Benar, kamu adalah orang yang paling aku kagumi, jadi tentu saja aku merindukanmu. Kata Andre bersemangat. Chen Feng berhenti bersikap sopan dan berkata langsung pada intinya, oke, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi. Apa yang kamu inginkan dari saya? Setelah memikirkannya, Andre berkata, dalam beberapa hari terakhir, anak buahku telah kembali dari Pulau Gelap. Anda harus tahu bahwa ada tanah suci emas hitam di dunia malam gelap, yang mengkhususkan diri dalam perekrutan kelompok tentara bayaran dan pembunuh. Dan orang-orang saya mengatakan bahwa pulau itu sedang gempar di saat ini, karena ada pemilik keuangan yang menawarkan komisi 100 juta. Bunuh seseorang dari kerajaan naga. Saya sangat bersemangat. Saya mengambil informasi tentang orang dari kerajaan naga dan melihatnya. Ya Tuhan, orang ini sebenarnya kamu, haha. Maksudmu ada pendukung keuangan yang menawarkan 100 juta untuk membeli kepalaku. Wajah Chen Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia sebenarnya memutuskan untuk memukul dirinya sendiri, itu sangat berani. Setelah kehilangan senyumnya, Andre melanjutkan, orang-orang ini benar-benar gila. Sayangnya penjara Guantanamo memblokir berita tersebut. Dunia malam yang gelap tidak mengetahui bahwa Dewa Kematian telah lahir. Begitu mereka tahu bahwa Anda adalah Dewa Kematian, para idiot ini tidak akan begitu bersemangat. Dalam hati Andre, Chen Feng adalah dewa yang memang layak diterima. Orang-orang di dunia malam yang gelap hanya melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk membunuh dewa. Terima kasih telah memberitahuku ini. Apakah ada berita lain? Tanya Chen Feng. Andre melanjutkan, karena harganya sangat menarik,
Begitu informasinya tersiar, ada yang mengambil pekerjaan itu. Karena itu terjadi beberapa hari yang lalu, kemungkinan besar orang-orang ini sudah pergi ke kerajaan naga. Beberapa orang. Apakah pihak lain adalah kelompok tentara bayaran? Chen Feng bertanya dengan mata menyipit. Andre berkata, Anda tahu, Tanah Suci Emas Hitam selalu berkomitmen untuk melindungi privasi para tamunya. Tidak diketahui siapa yang menerima tugas ini. Hanya karena Tanah Suci Emas Hitam sangat berpengetahuan, Anda menghancurkannya grup tentara bayaran Zanyin. Insiden tersebut, serta insiden pembunuhan Kyogoku Shin, sang pisau tangan, telah dipublikasikan oleh Tanah Suci Emas Hitam. Selain itu, mereka juga mengetahui bahwa Anda dulunya adalah seorang pria bernama White Despair yang mengembara di dunia malam yang gelap, dan membunuh banyak penguasa dunia malam yang gelap. Dengan semua ini, para pembunuh tingkat rendah dan kelompok tentara bayaran itu telah lama berkecil hati. Lagi pula, kamu adalah makhluk super yang menghancurkan bintang korps kemuliaan dan membunuh Night Fury. Jadi, di Tanah Suci Emas Hitam, terjadi mode estafet aneh. Apakah itu pembunuh atau kelompok tentara bayaran, berbaris dan menandatangani kontrak dengan Tanah Suci Emas Hitam. Setelah orang pertama yang membunuh Anda gagal atau dibunuh oleh Anda, maka kontrak orang kedua akan berlaku, dan dapat mulai membunuh Anda. Jadi, kami tidak tahu berapa banyak orang yang akan membunuhmu sekarang, dan apakah mereka pembunuh atau kelompok tentara bayaran. Bahkan mungkin ada tim sementara yang akan membunuhmu. Sementara baru ada 3 tim yang menandatangani kontrak estafet. Karena komisi yang besar dan reputasi Anda dapat membuat model kontrak baru untuk Tanah Suci Emas Hitam. Anda adalah orang pertama yang dibunuh dengan kontrak estafet. Haha. Mendengarkan suara Andre yang sombong, Chen Feng berkata dengan marah, kamu sangat bahagia, apakah kamu menantikan kematianku? Andre berkata dengan cepat, aku hanya tertawa karena itu lucu. Hanya ketika mereka bertengkar denganmu mereka akan tahu apa itu teror yang sebenarnya. Tetapi meskipun demikian, orang-orang ini pasti memiliki kekuatan yang tidak rendah, jadi kamu harus berhati-hati. Sejujurnya, aku sangat ingin mengucapkan terima kasih telah memberitahuku ini. Merasa sedikit berat, Chen Feng berkata, beli kepalaku seharga 100 juta. Orang ini sangat membenciku. Adakah cara agar kamu bisa membantuku mencari tahu siapa pendukung keuangannya? Terlepas dari masa lalu, sekarang, saya telah membuat banyak musuh. Sulit menebak siapa majikan yang membayar 100 juta ini. Andre berkata, bukannya saya tidak mau, tapi itu terlalu sulit. Tanah Suci Emas Hitam sangat mementingkan informasi pelanggan. Bahkan pembunuhnya sendiri tidak tahu siapa sponsornya. Dia hanya punya nomor misterius untuk terhubung dengan Tanah Suci Emas Hitam. Nomor misterius. Chen Feng menyela Andre. Ya. Andre berkata, nomor misterius ini disebut juga kode emas darah. Hanya kode emas darah yang dapat dihubungkan dengan pemilik keuangan. Begitu terjadi sesuatu, dapat dikoordinasikan dengan Tanah Suci Emas Hitam. Setelah itu, kode emas darah juga diperlukan untuk memberikan hadiahnya. Catatan yang ditemukan di tubuh Stefano langsung muncul di benak Crazy Chen. Di selembar kertas itu, ada rangkaian huruf dan angka misterius. Kemungkinan besar itu adalah kode emas darah dari kelompok tentara bayaran Zanyin. Andre, bukankah kamu bilang kamu berhutang budi padaku? Aku akan memberimu kode emas darah, dan kamu bisa membantuku mencari tahu siapa dalangnya. Kata Chen Feng dengan suara yang dalam. Aku ingin menolak, tapi Andre terdiam. Sebelumnya di penjara Guantanamo, jika bukan karena Chen Feng, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Selain itu, dia berjanji secara pribadi kepada Chen Feng dan berhutang budi kepada Chen Feng. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk menolak. Oke, berikan aku kode emas darahnya, dan aku akan melakukan yang terbaik. Andre akhirnya berbicara. Chen Feng berkata, oke, beri saya email dan saya akan mengirimkan Anda isi umum kejadian tersebut dan kode emas darahnya. Bab 297. Setelah kembali ke rumah, Chen Feng menggunakan komputer Zhang Xinyan untuk mengirimkan kode emas darah ke tubuh Stefano dan proses umum kejadian tersebut. Alasan mengapa Andre diminta untuk menyelidiki pendukung keuangan di balik Stefano, namun menutup mata terhadap pendukung keuangan di balik pembunuhan ini, adalah karena orang-orang yang mempekerjakan Stefano mengancam kepentingan Kerajaan Naga. Dibandingkan dengan kepentingan Kerajaan Naga, kepentingan mereka sendiri tidak layak untuk disebutkan. Tentu saja, tidak ada petunjuk penting seperti kode emas darah untuk membunuhnya. Selain itu, tidak peduli siapa orang yang membunuhnya, dia meremehkannya. Seseorang yang bisa membunuh dirinya sendiri demi 100 juta seharusnya sangat kuat,
tapi dia belum tentu menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Seseorang yang benar-benar dapat mengancam nyawa seseorang harus membayar setidaknya beberapa miliar atau bahkan puluhan miliar sebelum dia dapat dipekerjakan. Tapi sekali lagi, jika itu sekelompok orang atau tim sementara, sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, dia hanya satu orang, dan kekuatan tempurnya belum mencapai puncaknya. Setelah mengirim email, saya berjalan ke ruang tamu dan menemukan Zhang Xinyan sedang mengganti sandalnya dan bersiap untuk keluar. Mau kemana? Chen Feng bertanya. Zhang Xinyan jelas masih marah karena kejadian Bai Xian. Dia berkata dengan wajah cemberut dan mulut mengerucut, bukankah kamu meminta Jingbai dan Nona Ruan datang ke rumahmu untuk makan malam? Mereka berdua perempuan, jadi jangan pergi makan barbeque dan minum anggur. Aku akan pergi beli sayuran dan masak sedikit. Kamu tahu cara memasak, jadi kamu hanya memberiku mie instan sebelumnya. Bukankah ini intimidasi? Pantas saja aku merasa anggota tubuhku lemah dan kurang gizi akhir-akhir ini. Pembunuh yang ingin untuk menculik Zhang Xinyan telah dilenyapkan, dan Zhang Xinyan seharusnya tidak berada dalam bahaya sekarang. Jadi Chen Feng merasa lega dan bercanda dengan Zhang Xinyan sambil tersenyum. Zhang Xinyan memutar matanya dan berkata dengan marah, untuk makan hotpot, cuci sayuran, beli sebungkus bahan dasar dan masukkan ke dalam panci. Rebus airnya dan selesai. Lemah dan kamu membutuhkan darah terlalu banyak, itu tidak ada hubungannya denganku. Kamu benar-benar berbudi luhur. Chen Feng geli. Saya pikir Zhang Xinyan akan membuat makanan besar, tapi ternyata itu adalah hotpot yang malas. Tampaknya hidup tidak akan baik-baik saja setelah ini. Huff. Zhang Xinyan mendengus pada Chen Feng sebelum membuka pintu dan keluar. Setelah Zhang Xinyan pergi, Chen Feng meregangkan pinggangnya. Kemudian dia mengeluarkan rokok Monkey King dan menyalakannya. Di rumah, saya hanya merokok saat Zhang Xinyan tidak ada. Dia berdiri di balkon dengan sebatang rokok di mulutnya, melamun. Sekitar jam 8 malam, Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu datang satu demi satu. Liu Jingbai mengenakan sepasang sepatu kanvas putih, celana pendek denim, dan kaos sederhana. Kakinya sangat putih dan panjang, dan rambut panjangnya yang mencapai pinggang dikepang menjadi kepang panjang di punggungnya. Saat Liu Jingbai bergerak, dia pantat itu seperti melompat-lompat. Ruan Qingqiu mengenakan congsam ramping berwarna merah, wajahnya indah dan anggun, dan sosoknya melengkung dan menawan. Temperamen dewasa itu seperti buah persik yang matang. Sebagai perbandingan, Zhang Xinyan berpakaian lebih santai karena dia ada di rumah. Rok kecil tanpa tali, sangat kasual dan nyaman. Dia bahkan memakai sandal di kakinya dan sibuk di dapur. Betapapun sederhananya hotpot, Anda dapat mendengar suara-suara canggung datang dari dapur. Beberapa saat kemudian, panci berbunyi, lalu sumpitnya jatuh ke tanah. Karena saya membeli beberapa udang hidup dan tidak tahu cara menanganinya, saya sangat ketakutan saat memegang udang dengan pisau, dan capitnya menyentuhnya, dan kemudian berteriak. Oh, kamu bodoh sekali. Chen Feng, yang sedang duduk di sofa sambil menonton TV, menggelengkan kepalanya setelah mendengar teriakan itu. Wajar jika masyarakat takut membunuh ayam dan ikan. Tidak ada orang yang bisa ditakuti seperti ini oleh beberapa udang kecil. Mata Ruan Qingqiu dan Liu Jingbai dipenuhi kerinduan akan kehidupan sederhana ini, dan mereka bahkan lebih iri pada Zhang Xinyan. Lagi pula, sebagai seorang wanita, tinggal serumah bersama pria yang dicintainya adalah kebahagiaan terbesar. Xinyan, biarkan aku membantumu. Liu Jingbai tidak tahan lagi dan memasuki dapur. Sejak dia memasuki dapur, seluruh dapur menjadi sunyi senyap. Tidak sulit untuk melihat bahwa Liu Jingbai jauh lebih berbudi luhur. Qingqiu, siapa yang menyerangmu hari ini? Setelah Liu Jingbai pergi, Chen Feng bertanya pada Ruan Qingqiu. Karena Ruan Qingqiu yang mengelola geng dan merupakan wanita yang sangat dewasa, mungkin dia akan menemukan sesuatu. Ruan Qingqiu berpikir sejenak dan kemudian berkata, mereka seharusnya adalah sekelompok orang yang putus asa, dan kekuatan mereka tidak sederhana. Saya memiliki 2 penjaga profesional pada saat itu, dan saya juga dapat menangani gangster biasa, tetapi 5 orang di pihak lain kuat dan tegas, dan mereka semua memiliki senjata api, segera taklukkan aku. Jika bukan karena pria bertopeng berbaju hitam yang tiba-tiba muncul, aku akan mendapat sedikit masalah hari ini. Chen Feng mengangguk dalam diam, situasinya hampir persis sama dengan yang dia temui hari ini. Ruan Qingqiu berkata lagi, gila, apakah Jingbai menghadapi situasi yang sama? Chen Feng menyipitkan mata dan tersenyum, Ruan Qingqiu memang pintar. Segera menjadi jelas bahwa alasan mengapa dia dan Jingbai datang ke sini hari ini adalah karena apa yang terjadi hari ini.
Dia mengangguk dan berkata, "Ya, bukan hanya kamu dan Jingbai, tapi Xinyan dan aku bersama hari ini, dan kami juga bertemu dengan pembunuh yang sama persis seperti yang kamu katakan, dan itu hampir bersamaan dengan saat kamu menelepon." Matanya menoleh, berkata, "Apakah mereka bertindak bersama?" "Seharusnya begitu." Chen Feng berkata, "Orang-orang ini semua putus asa, dan saya tidak tahu siapa yang ada di balik layar. Saya telah menyinggung banyak orang, dan saya tidak berani memastikan siapa itu. Lalu mengapa Anda meminta kami datang ke sini hari ini? Biarkan Jingbai dan saya tinggal bersama Anda dan dilindungi oleh Anda. 3 wanita cantik menemani Anda," kata Ruan Qingqiu dengan menawan. Menutup mulutnya dan tersenyum, dia menjadi lebih ceria setelah meninggalkan rumah situ. Chen Feng mengangkat kepalanya dan tertawa, dan berkata, "Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan berkah ini. Alasan mengapa saya datang kepada Anda hari ini adalah untuk membiarkan Anda istirahat dulu." Mata mengalir, berkata, "Saya juga akan meminta orang-orang dari Qin Meng untuk bertanya secara diam-diam. Hotpotnya ada di sini." Pada saat ini, Zhang Xinyan berjalan keluar dari dapur sambil membawa panci. Ada kompor induksi di meja makan yang sudah menyala. Dia meletakkan panci di atas kompor induksi dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. "Hebat, aku hampir mati kelaparan." Chen Feng langsung melompat dari sofa, meletakkan tangannya di belakang punggung dan menundukkan kepala untuk menciumnya. Wanginya cukup harum. Liu Jingbai keluar dengan mangkuk dan sumpit, dan mereka berempat duduk satu demi satu. Zhang Xinyan benar-benar rela mengeluarkan uang dan membeli 4 bungkus daging gulung sendirian. Ada meja yang penuh dengan bakso ikan, sayuran, dan banyak lagi. "Jika Anda minum, maka minumlah." Zhang Xinyan berdiri, membuka kok besar dan menuangkan 4 cangkir penuh. "Oke, ayo angkat gelas juga. Saya harap setiap hari akan sangat bahagia." Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, berpikir dalam hati, betapa hebatnya jika Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu bisa tinggal di sini. Kemudian dia menjalani kehidupan keabadian. "Aku khawatir kamu akan sangat cantik." Zhang Xinyan memutar matanya. Kalimat ini langsung membuat semua orang tertawa. Menyesap kok dingin dan menyaksikan hotpot yang mengepul memang merupakan hal terindah. Ruan Qingqiu bahkan lebih emosional, dia menyukai suasana yang sederhana dan merasakan ketulusan dan kebahagiaan. Dia sangat beruntung memiliki pria ini yang membawanya keluar dari jurang maut. Dalam suasana yang menyenangkan ini, tiba-tiba terdengar suara, krip, dan pintu dibuka. "Apakah kamu tidak mengunci pintunya?" Zhang Xinyan berdiri dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia menoleh ke belakang dan langsung berteriak ketakutan. 5 pria bertopeng hitam tiba-tiba muncul di ruangan itu. Bab 298. Cerita Zhang Xinyan seperti sambaran petir. Terjadi ledakan hebat di dalam ruangan. Setelah melalui begitu banyak kesulitan dengan Chen Feng, masuk akal jika kita tidak boleh terlalu panik ketika sesuatu terjadi. Namun, kelima orang ini berpakaian hitam dan memakai topeng dengan aura menyeramkan, memberi mereka aura yang sangat menakutkan. Hal ini membuatnya panik dalam sekejap. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu sama-sama terkejut, dan ekspresi mereka langsung berubah. Dia berdiri tanpa sadar, bersandar, dan membuat gerakan defensif naluriah. 5 orang asing yang murung menyelinap ke dalam ruangan tanpa bersuara. Ini sungguh menakutkan. Namun, meski terkejut, mereka dengan cepat menjadi tenang. Dan 3 pasang mata indah semuanya tertuju pada Chen Feng. Dengan adanya pria ini, Anda akan merasa sangat nyaman. Namun, pada saat ini, Chen Feng tidak bertindak seperti yang dipikirkan ketiga wanita itu, entah marah atau melindungi mereka. Sebaliknya, dia duduk di sana dengan santai, dengan ekspresi tenang, mengurus urusannya sendiri, memasak daging dan memakannya. Dia tidak punya niat untuk bangun dan membunuh kelima pria berbaju hitam ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Apakah orang ini masih berminat makan sabu-sabu? Ketiga wanita itu semuanya tercengang. Pada saat ini, 5 pria bertopeng hitam tiba-tiba membuat gerakan yang menakjubkan. Saya hanya melihat mereka berlima, terbagi dalam formasi 1, 2 dan 2, berdiri satu demi satu. Selanjutnya, tekan jari telunjuk dengan ibu jari tangan kanan dan letakkan lengan di depan dada. Kemudian mereka semua berlutut dengan satu kaki, membungkukkan badan dalam posisi paling saleh, dan berkata serempak dalam bahasa Inggris, "Dihormati." "Oke." Chen Feng meletakkan sumpitnya dan menyela penghormatan kelima orang itu. Dia berkata dalam bahasa Inggris, "Di kerajaan naga, jangan ungkapkan identitasku." Ya. Mereka berlima masih berlutut di tanah dengan saleh,
tanpa niat untuk bangun. Zhang Xinyan dan Liu Jingbai sama-sama tercengang, melihat kelima orang ini dengan kaget. Apa yang sedang terjadi, mengapa kelima pria berbaju hitam ini berlutut? Ini seperti siswa sekolah dasar yang mengerjakan soal matematika tingkat lanjut, kepalanya penuh tanda tanya. Hanya Ruan Qingqiu yang masih tenang, dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Dia akhirnya mengerti bahwa orang yang menyelamatkannya hari ini adalah salah satu dari 5 orang ini. Dan orang-orang ini semuanya adalah bawahan Chen Feng. Chen Feng, pria ini, menjadi semakin tak terduga. Identitas seperti apa yang Anda miliki agar 5 orang seperti Anda berlutut di tanah dengan begitu saleh? Sama seperti seorang raja. Baru kemudian dia menyadari bahwa sejak awal, dia hanya menyentuh sudut Chen Feng. Adapun penampilan terlengkap pria ini, itu mungkin sesuatu yang bahkan tidak bisa dia bayangkan. Sungguh, kalian sangat pandai memilih waktu. Kalian tidak tahu bagaimana menunggu sampai aku selesai makan sebelum masuk. Feng Chen mendecakkan mulutnya, setelah menghabiskan sepotong daging sapi, dia mengeluarkan selembar kertas dan menyeka mulutnya. Dia berdiri perlahan, menatap ketiga wanita yang duduk tegak, menyipitkan matanya dan tersenyum, kalian bertiga tidak perlu takut. 5 orang yang kutemukan untuk melindungimu disebut Win. Mereka adalah orang-orang dari Jingbai dan Qingqiu, dan omong-omong, Xinyan, pengemudi yang mengikuti kita juga salah satu dari 5 orang ini. Hari ini, 5 orang inilah yang diam-diam melindungi Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu. Liu Jingbai dan Zhang Xinyan merasa lega dan santai. Tapi di dalam hati, aku masih dalam keadaan shock yang belum tenang. Apalagi kelima orang yang berpakaian serba hitam dan bertopeng ini berlutut dengan sikap hormat yang masih membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Saya kira Anda akan berurusan dengan mereka untuk waktu yang lama di masa depan. Kata Chen Feng, tiba-tiba menjadi serius, dan berteriak dalam bahasa Mandarin, Foyin. Ini. Pria bertopeng berbaju hitam yang berlutut di baris pertama perlahan berdiri. Kemudian, dia perlahan melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Itu adalah wajah Asia Barat dengan alis tebal dan kepala gundul. Seutas manik-manik rosario tergantung di lehernya, telapak tangannya terlipat di depan dadanya, berpakaian seperti seorang biarawan. Foyin, kamu harusnya tahu siapa yang ingin kamu lindungi, kan? Chen Feng berkata lagi dalam bahasa Inggris. Saya tahu. Foyin berjalan langsung ke Zhang Xinyan dan berlutut lagi. Dia masih meletakkan ibu jari tangan kanannya di jari telunjuknya dan meletakkannya di dadanya, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang patah-patah dengan sangat saleh, Ratu Suci. Kata, Ratu Suci, diajarkan oleh Chen Feng, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan Win. Memanggil wanitamu sendiri. Setelah banyak pertimbangan, saya memilih nama secara acak, nama yang tidak menyiratkan identitas saya. Ratu Suci. Aku dan kamu. Zhang Xinyan terkejut, sedikit bingung, dan kata-katanya tidak jelas. Dia segera menatap Chen Feng dan meminta bantuan. Melihat mata kecil Zhang Xinyan yang menawan, Chen Feng berkata sambil tersenyum, jangan gugup, dia akan menjadi bayanganmu mulai sekarang. Saat aku tidak ada, dia akan bersembunyi di kegelapan untuk melindungimu, dan kamu adalah tuannya. Zhang Xinyan masih merasa sedikit malu, dan tidak ada tempat untuk meletakkan tangan kecilnya. Tapi saya juga mengerti bahwa orang ini dibawa oleh Chen Feng untuk melindunginya. Bangun dulu. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Foyin. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang lain itu bukan dari kerajaan naga, jadi dia mengatakannya lagi dalam bahasa Inggris. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru bahasa Inggris, dan kemampuan berbicaranya cukup standar. Namun, Foyin masih berlutut di sana, tak bergerak. Dia tidak bisa bangun. Kali ini, Zhang Xinyan mulai mendapat masalah lagi, dan sekali lagi menggunakan matanya yang lemah untuk meminta bantuan Chen Feng. Chen Feng berkata kepada Zhang Xinyan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan dia, biarkan saja dia berlutut. Ingat, mereka hampir menjadi pembunuh tanpa emosi selama misi. Mereka hanya memiliki satu keyakinan di pikiran mereka, dan itu adalah kesetiaan kepada tuan mereka. Kamu tuannya sekarang. Zhang Xinyan selalu merasa ini agak kejam, tetapi Chen Feng sudah mengatakannya, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya merasa itu menghangatkan hati, dan tiba-tiba saya merasa bahwa nama Ratu Suci cukup agung. Su Yin, Chen Feng berteriak lagi. Seorang pria bertopeng hitam di baris kedua juga berdiri, lalu melepas topengnya. Kali ini ia juga memiliki wajah orang Asia, namun penampilannya sangat mirip dengan orang Tionghoa. Dia memiliki rambut kuning di kepala,
bekas luka di atas mata kirinya, dan seluruh mata kirinya tertutup, seluruh tubuhnya memiliki aura yang menyeramkan. Kali ini, sebelum Chen Feng bisa mengatakan apapun, Su Yin mengambil inisiatif dan berjalan ke arah Ruan Qingqiu. Dia berlutut dalam postur saleh yang baru saja dia tunjukkan sebelumnya dan berteriak dengan hormat, "Tuan." Zhang Xinyan dan Chen Feng telah menjalin hubungan, sehingga mengukuhkan status sebagai wanitanya Chen Feng. Meskipun Ruan Qingqiu dan Chen Feng bersikap ambigu dan sepertinya telah menjalin hubungan, bagaimanapun juga, lapisan terakhir kertas jendela belum tertembus. Oleh karena itu, Chen Feng meminta Su Yin untuk memanggil Tuan Ruan Qingqiu alih-alih Ratu Suci. Ruan Qingqiu jauh lebih tenang dan hanya mengangguk. Dia juga memahami alasan mengapa pria ini memanggilnya Tuan, bukan Ratu Suci. Namun, dia tidak cemburu, tapi senang dalam segala hal. Karena Chen Feng sebenarnya memperlakukannya sebagai wanitanya sendiri, dan pengawal pribadi Su Yin ini adalah bukti terbaiknya. Dia tidak berani berharap terlalu banyak. Zhang Xinyan merasa senang saat Su Yin memanggil Tuan Ruan Qingqiu. Tidak peduli betapa bodohnya dia masih mengerti bahwa menilai dari gelar ini, posisinya di hati Chen Feng jauh lebih penting daripada di Ruan Qingqiu. Dari kata, Ratu Suci, mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah wanita yang layak atas reputasi Chen Feng. Bab 299. Chen Feng berteriak lagi, "Gun Yin." Pria bertopeng hitam lainnya di baris kedua berdiri dan melepas topengnya. Kali ini, dia adalah seorang wanita yang terlihat lebih mirip dengan orang dari kerajaan naga. Dia memiliki mata yang besar dan indah, rambut perak, dan terlihat agak pendiam seperti seorang wanita. Gun Yin menghampiri Liu Jingbai, berlutut dengan etiket yang sama, dan berseru dengan lembut, "Tuan." Jika Ruan Qingqiu bukan sepenuhnya wanita Chen Feng, Liu Jingbai bahkan tidak yakin. Meskipun Chen Feng tahu bahwa Liu Jingbai adalah gadis yang sangat baik dan juga tertarik pada dirinya sendiri. Namun, dia belum yakin dengan perasaan tersebut. Dia menyukai Zhang Xinyan, dan bahkan berani mengatakan bahwa dia memiliki perasaan terhadap Ruan Qingqiu, tetapi dia tidak yakin dengan Liu Jingbai. Namun, ini sama sekali tidak mempengaruhi status Liu Jingbai di dalam hatinya. Dengan kata lain, Liu Jingbai dan Wang Xinyao sama-sama saudara di hatinya. Liu Jingbai melirik Chen Feng dan berkata, "Oh, secara naluriah." Dia sebenarnya sedikit kecewa dengan gelar ini, tapi itu bukannya tidak bisa diterima. "Kalian berdua harus melepas topengmu juga." Chen Feng berkata kepada dua pria bertopeng hitam terakhir. Kedua orang itu masih mempertahankan postur berlutut dan melepas topengnya di saat yang bersamaan. "Ini Si Yin. Dia melindungi Wang Xinyao hari ini. Alasan mengapa Wang Xinyao tidak menelepon saya adalah karena saya kira Si Yin diam-diam menemukan gangster yang akan menculik Wang Xinyao dan membawa mereka pergi terlebih dahulu. Wang Xinyao tidak menyadarinya sama sekali. Si Yin yang diperkenalkan oleh Chen Feng juga seorang wanita. Wanita ini berpakaian sangat muram, bahkan memakai lip gloss hitam. Ah!" Zhang Xinyan tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke lengan Si Yin. Di tangan kiri Snake Yin, seekor ular hitam berbisa perlahan merangkak keluar, mengeluarkan sepucuk surat. "Tidak apa-apa, jangan khawatir, itu sebabnya dia dipanggil Sein." Chen Feng menjelaskan. Dengan cepat menenangkan napasnya, Zhang Xinyan diam-diam bersukacita karena ular ini tidak melindunginya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa tidur karena dia paling takut pada ular. Yang terakhir, bernama Li Yin, adalah orang Mongolia, dan dia tidak memiliki siapapun yang dilindungi untuk saat ini. Li Yin yang diperkenalkan oleh Chen Feng sangat tinggi, dengan rambut panjang dan kepang di belakang. Dia adalah pria yang terlihat sangat kasar. "Oke, perkenalannya sudah selesai. Kelima orang inilah yang aku pekerjakan untuk melindungimu. Sejujurnya, musuhku akan menjadi semakin kuat, dan aku tidak yakin bisa melindungimu setiap menit dan semuanya. Kalian semua adalah orang-orang yang sangat aku sayangi. Aku tidak ingin ada di antara kalian yang terluka. Dan kalian tidak perlu khawatir dengan keberadaan kelima orang ini. Mereka seperti kalian bayangan, mengikutimu. Aku akan melindungimu, tetapi itu tidak akan mempengaruhi hidupmu sama sekali." Chen Feng berkata kepada ketiga wanita itu dengan sangat serius, karena begitu dia mengidentifikasi seseorang, dia akan melakukan apa saja untuk melindunginya. Dan hal ini sering kali tertangkap oleh musuh seseorang. Oleh karena itu, dia harus mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Alasan mengapa dia berusaha keras untuk merekrut Wu Yin adalah karena dia tahu bahwa pertarungan dengan Lou Yuji ini akan luar biasa. Jika Anda ingin menyentuh orang ini, orang-orang di Yanjing tidak akan tetap acuh tak acuh.
Bertarung dengan orang-orang itu sama saja dengan melawan surga. Dalam waktu singkat, memiliki seseorang yang disayanginya membuatnya merasakan perasaan hangat, namun itu juga menjadi kelemahannya yang paling fatal. Perjuangan ini adalah kunci untuk menuju utara menuju Yanjing. Hanya dengan memahami maksud Lou Yuji kita dapat menerobos insiden Tianshui 3 tahun lalu sedikit demi sedikit. Dia harus membawa keluarga dari 5 anggota tim komando Senyan dan pergi ke utara bersama-sama untuk mengumumkan insiden Tianshui ke publik dan mendapatkan persidangan yang adil lagi. Dan biarkan mereka yang berada di balik insiden berdarah dan binatang buas yang memaksa Yan mati harus membayar mahal. Hal ini sama saja dengan melawan kehendak langit, setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, sekali terjadi kesalahan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, dia harus melindungi para wanita ini agar dia dapat melakukan urusannya sendiri tanpa rasa khawatir. Oke, bangun. Kelima orang itu berlutut dengan serius dalam waktu yang lama dan akhirnya mendapat perintah Chen Fang. Orang gila. Bos. Saat mereka mendengar perintah itu, kelima orang ini dengan cepat berdiri dan semuanya menerkam Chen Feng. Ketiga wanita itu memiliki garis-garis gelap di wajah mereka, perubahan ini begitu cepat dan besar sehingga mereka semua tercengang. Penampilan khusyuk dan Saleh barusan seperti bertemu dengan raja, dan tampilan lucu sekarang seperti bertemu dengan seorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Sungguh tidak bisa dimengerti. Kelima orang tersebut dipanggil oleh Chen Feng, tetapi mereka langsung menjalankan misi perlindungan. Saat ini adalah pertemuan sesungguhnya. Perasaan dan sentuhan mereka yang bersemangat membuat Chen Feng tampak putus asa. Terutama ular berbisa yang disembunyikan Sein melompat langsung ke atas kepala Chen Feng dan melingkar. Tampaknya ular berbisa itu juga sangat senang, meludahkan pesan ke kepala Crazy Chen dan bergoyang seperti disko. Melihat adegan ini, Zhang Xinyan merinding di sekujur tubuhnya. Kalian, aku tidak bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Chen Feng merasa senang dengan antusiasme Wu Yin. Memang benar, kami sudah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 3 tahun, waktu yang lama. Ada masa-masa sebelumnya ketika saya bosan menghabiskan waktu bersama 5 orang ini hampir setiap hari. Namun hubungan mereka tetaplah hubungan tuan dan pelayan. Hanya saja Chen Feng sangat santai dan menetapkan bahwa setiap orang harus mengakui dia sebagai raja selama misi dan menghormatinya secara ekstrim. Setelah misi selesai, mereka berteman. Pertemuan tadi adalah tugas yang diberikan Chen Feng kepada mereka, yaitu menjalin hubungan tuan pelayan dengan orang yang ingin dia lindungi. Misi ini akhirnya selesai, saat ini saya bisa memeluk Chen Feng dengan erat tanpa gangguan apapun. Biar ku beritahu, siapa bosnya? Bagaimana dia bisa mati? Suyin memegang tangan Chen Feng dan berkata dengan ambigu. 3 tahun lalu, Chen Feng tiba-tiba menghilang tanpa jejak, ada rumor yang menyebutkan bahwa Chen Feng telah meninggal. Hal ini membuat mereka sedih untuk waktu yang lama. Lin menggema, itu benar, tidak ada yang bisa membunuh orang gila itu. Gun Yin memegang dagunya dan bertanya, Bos, kemana saja kamu selama 3 tahun terakhir? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Sein menjilat bibirnya. Dengan bibir hitamnya, dia berkata sambil tersenyum, saya kenal bos. Dia pasti pergi untuk punya bayi dengan seorang wanita di suatu tempat. Saya selalu ingin melahirkannya, tetapi dia tidak mengizinkan saya melahirkannya. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tertawa. Chen Feng mencubit ular hitam kecil di kepalanya dengan satu tangan dan melemparkannya ke pelukan Si Yin. Dia tersenyum dan berkata, melahirkan denganmu. Aku takut melahirkan ular. Jangan biarkan pria kecil ini berlarian ke arahku. 3 tahun lalu aku hanya ingin memanggangnya. Kudengar daging ular berbisa itu enak. Ular hitam berbisa itu sepertinya bisa mengerti bahasa manusia dan langsung masuk ke lengan Sein dan menghilang. Orang-orang ini berbicara dalam bahasa Inggris, tetapi dengan aksen yang kuat, bahkan guru bahasa Inggris Zhang Xinyan hanya dapat memahaminya secara kasar. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu kadang-kadang hanya bisa memahami 1 atau 2 kata. Namun suasana gembira masih sangat baik, yang membuat ketiga wanita tersebut sangat lega. Ah, apa itu? Ketika suasananya sangat hangat dan gembira, Liu Jingbai tiba-tiba berteriak kaget. Dia menunjuk ke jendela di luar balkon dan terus berteriak, darah, ada darah. Semua orang melihat ke samping dan melihat cairan kental menyebar di jendela yang awalnya transparan. Meski hari sudah gelap, di bawah cahaya redup, masih terlihat bahwa itu adalah darah. Dan darah itu tampaknya memiliki spiritualitas, berubah menjadi pola di jendela, mata besar berwarna merah darah. Bab 300. Wajah Liu Jingbai menjadi pucat dan dia mundur berulang kali.
Zhang Xinyan, sebaliknya, melunak dan bersandar langsung ke dinding. Ini adalah rumahnya, dan mata merah darah di kaca sepertinya sedang menatap mereka. Apakah ini kutukan? Berhantu. Bagaimana aku bisa tidur di rumah ini mulai sekarang? Di antara ketiga wanita tersebut, Ruan Qingqiu masih yang paling tenang. Tapi ada juga kepanikan di matanya. Sebagai seorang wanita, dia pasti sangat ketakutan dengan hal-hal aneh seperti itu. Dibandingkan dengan gangguan Wu Yin yang terburu-buru tadi, dia lebih berhati-hati. Mata berdarah. Terakhir kali, para pembunuh bajingan itu memecahkan kaca balkonku dengan senapan sniper mereka. Kali ini mereka melangkah lebih jauh. Mereka benar-benar melakukan hal yang menakutkan. Bagaimana Xinyan bisa tidur di malam hari? Anak perempuan paling takut pada hantu. Ayo. Chen Feng, yang serius, tiba-tiba menoleh, tersenyum pada Zhang Xinyan dan berkata, "Xinyan, jangan takut, tidurlah di ranjang yang sama denganku di malam hari, bahkan jika hantu datang, aku akan pukul dia." Zhang Xinyan menggelengkan kepalanya. Memegang dua kepalan kecil, dia berharap bisa memukul Chen Feng hingga berdarah. Pada saat ini, dia sebenarnya mencoba menipunya agar tidur. Sambil melompat berdiri, dia menunjuk ke mata berdarah di jendela dan berkata, "Berhentilah membuat komentar sarkastik." "Apa-apaan itu?" "Tidak, saya akan menginap di hotel malam ini." Sejak tinggal bersama Chen Feng, rumah ini telah menjadi sebuah bencana. Sungguh sebuah bencana. Tadinya hanya lubang peluru, tapi sekarang malah berhantu. Saya tidak akan pernah tinggal di sini lagi, pastinya tidak lagi. Sekarang kepalanya dipenuhi dengan gambaran Sadako dalam kutukan. Sungguh merepotkan. Chen Feng sangat tenang dan mengeluarkan sekotak rokok Monkey King dari sakunya, dia menjentikkan tangannya dan sebatang rokok tergantung di sudut mulutnya. Ruan Qingqiu menghampirinya sambil mengedipkan mata dan menyalakan sebatang rokok untuknya. Setelah menyesap, dia tersenyum pada Ruan Qingqiu dan berkata, "Orang-orang ini telah berada di sini selama hampir 20 menit, dan sekarang ada pergerakan. Saya pikir mereka tertidur di atas sana." Fo Yin mengatupkan kedua tangannya dan berkata dalam-dalam suara. Berkata, "Bos, ini adalah kelompok tentara bayaran mata darah. Korps Xingyao berada di peringkat ke-29. Ini sangat kuat. Ini adalah sisa perang. Negara ini telah dihancurkan. Kelompok tentara bayaran yang hidup dari hadiah. Mereka pernah menerima pekerjaan dan membunuh seseorang. Para pangeran dari keluarga kekaisaran sangat berkuasa dan tidak boleh diremehkan. Gun Yin baru saja menemukan mereka, jadi kami berlima datang lebih awal." Gun Yin mengangguk dan berkata, "Orang gila, ada 7 orang di kelompok tentara bayaran mata darah, tetapi baru saja, saya menemukan 10 orang di sekitar, semuanya dengan niat membunuh yang kuat. Kecuali 3 orang dari kelompok tentara bayaran mata darah, mereka sangat kuat, dan setidaknya mereka semua level Night Fury." Gun Yin bukan hanya ahli senjata, sepasang mata dan telinga itu adalah senjata tajam untuk penyelidikan. Chen Feng tidak bisa menahan cemberutnya. 3 Master level Night Fury, ditambah sekelompok Star Glory Corps, barisan ini agak menakutkan. Hampir dapat dikatakan bahwa gabungan orang-orang ini lebih dari cukup untuk membunuh tidak peduli siapa mereka. Memikirkan panggilan telepon Andre sebelumnya, sudah jelas bahwa orang-orang ini berasal dari Tanah Suci Emas Hitam setelah menandatangani kontrak pembunuhan. 100 juta, apakah ini begitu populer? Tapi untungnya Wu Yin sudah dipanggil kembali sebelumnya, jadi dia tidak takut dengan lawannya. Patuhi perintahnya. Chen Feng tiba-tiba menjadi serius. Kelima orang yang tersembunyi semuanya berdiri dengan hormat, menundukkan kepala untuk mendengarkan. Fo Yin, Su Yin, Gun Yin, lindungi tuanmu, Si Yin dan Li Yin, ikutlah denganku, di bawah malam yang hitam ini, langit berbintang berlumuran darah. Chen Feng berkata dengan dominan, dan berbalik. Karena dia berani membunuhnya, dia akan membuatnya mustahil untuk kembali. Ya, aura Wu Yin juga berubah drastis. Fo Yin, Su Yin, dan Gun Yin melindungi ketiga wanita itu. Dan Si Yin dan Li Yin mengikuti di belakang Chen Feng. "Orang gila, hati-hati. Aku akan menunggumu kembali. Aku bisa tinggal di mana saja bersamamu." Zhang Xinyan tiba-tiba berteriak ketika dia melihat Chen Feng pergi. Dia sangat gugup, takut jika Chen Feng keluar, dia tidak akan pernah kembali. Chen Feng berhenti dan berbalik. Liu Jingbai dan Ruan Qingqiu juga berkata pada saat yang sama, "Kami menunggumu kembali." Ketiga wanita itu memiliki tatapan yang sama, penuh kelembutan. "Oke, ayo lanjutkan makan hotpot nanti." Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum sebelum meninggalkan ruangan. Di atas gedung, meski tirainya gelap,
ribuan bintang bersinar dan cahaya perak tersebar. Suasana misterius muncul secara spontan. Musim panas memang terik, tetapi angin malam bertiup di atap, yang sangat menyegarkan. Chen Feng membawa Si Yin dan Li Yin ke atap dan melihat 7 orang berdiri berjajar dari kejauhan. Postur tegaknya luar biasa, dan seseorang bisa merasakan aura pembunuh tersembunyi yang siap bergerak. Untuk beberapa dolar, sungguh memalukan membunuh orang yang tidak memiliki keluhan dan dendam. Chen Feng menyipitkan matanya dan perlahan berjalan menuju pihak lain. Di belakangnya, Si Yin dan Li Yin sudah memakai topeng mereka lagi. Kita sudah lama hidup tanpa mengetahui apa yang baik atau buruk, atau apa yang benar atau salah. Alasan mengapa kita hidup adalah untuk hidup. Berdiri di tengah adalah Ivan, pemimpin kelompok tentara bayaran mata darah. Dia berbicara dalam suara rendah dan tertekan. Saat mereka berjalan mendekat, Crazy Chen bisa melihat wajah orang lain dengan jelas. Wajah atau ekspresi ketujuh orang ini hanya bisa digambarkan sangat dingin. Nampaknya emosi dan emosi tersebut sudah lama hilang. Mata mereka penuh dengan ketidakpedulian dan niat membunuh, seperti zombie berjalan. Chen Feng diam-diam berpikir bahwa dia layak mengalami perang, hanya dengan mengalami kekejaman perang dia dapat dibaptis secara rohani. Baptisan rohani ada 2 macam, sebagai pihak yang kalah adalah baptisan neraka. Mulai sekarang, tidak akan ada perasaan lain selain rasa sakit. Kalau begitu, apakah kamu harus melawanku? Setelah bertemu orang-orang ini, Chen Feng sebenarnya tidak memiliki banyak permusuhan. Bagaimanapun, tidak ada kebencian yang mendalam antara kedua belah pihak. Namun, ini juga merupakan permainan hidup dan mati, dan aturan permainannya tidak memungkinkan dia untuk memiliki pemikiran ekstra. Pipi Ivan seperti diukir dengan pisau, dan matanya sangat dalam. Saya tidak tahu kehidupan seperti apa yang diperlukan untuk memolesnya hingga menjadi seperti ini. Dia berkata, ya, ini adalah cara kita untuk bertahan hidup. Tidak ada pilihan lain. Jika aku membunuhmu, mungkin aku bisa berhenti membunuh orang selama beberapa tahun. Chen Feng tidak bisa menahan senyum pahit, jadi kematianku adalah seperti ini. Ini efek yang luar biasa, tetapi sayang sekali Anda tidak dapat melakukannya. Ivan berkata dengan tenang, kami tahu bahwa Anda sangat kuat. Anda dapat menghancurkan kelompok tentara bayaran Sangin sendiri, dan membunuh para murid. Anda juga telah membunuh banyak orang. Penguasa malam yang gelap, keberadaan kita adalah untuk menantang hidup dan mati. Jika kita menang, kita akan hidup beberapa tahun lagi, dan kita tidak akan memiliki kebencian ketika kita mati. Tapi ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Kamu keputusasaan putih sangat kuat, tapi kami lebih kuat dan bisa sampai saat ini, kami tidak pernah kalah. Kata-kata ini cukup mendominasi. Chen Feng mengangguk dan tidak menyangkal apapun. Tiba-tiba aku hanya melirik dan melihat 3 siluet hitam di atap gedung seberang, berdiri di atas tembok pembatas. Ketiga orang ini seharusnya adalah 3 master yang disebutkan Gun Yin. Namun, ketiga orang ini berdiri di atap seberang dan sepertinya telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Dengan demikian, mereka hanyalah penonton sementara. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, penonton sudah ada di sini, mari kita mulai perang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.